guys, welcome back to my YouTube channel. Di channel YouTube aku, Mbak Pak. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, tinggal di subscribe, bunyiin juga tanda loncengnya ya, supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Oke guys, di video kali ini aku mau bercerita tentang rumah pesugihan di Bungurase. Jadi rumah ini tuh terdapat di Surabaya, namanya tuh Bungurase. Jadi nama rumahnya tuh rumah pesugihan Bungurase ya. Jadi ceritanya di konon katanya dulunya ini pemilik rumahnya ini tuh orangnya tuh kayak seorang pedagang gitu ya, seorang pembisnis, seorang keluarga, satu keluarga itu pembisnis ya, kayak berbisnis nggak terlalu besar, cuman yang dibuat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi si kepala keluarganya atau si orang kayak kepala keluarganya itu kayak nggak itu ya, dia tuh merasa apa yang ia peroleh tuh nggak cukup, belum, ia merasa tuh kayak nggak puas memperoleh semua yang ia kerjakan saat ini, yaitu berbisnis itu tadi. Jadi dia memutuskan buat kayak mencari pesugihan. Apa kalian tahu nggak sih pesugihan yang ia jalani itu ternyata pesugihan buat tumbalnya, dan ada tumbalnya itu anaknya sendiri. Jadi si bapak ini tuh nggak tahu namanya siapa, pokoknya ada kepala keluarga, dia tuh pergi ke suatu tempat yang angker, dan di situ tuh kayak dia tuh membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Yaitu perjanjiannya tuh kayak dia pengen kaya, dia pengen pesugihan dengan cara yang kayak gitu. Dan di sini tuh tumbalnya tuh anaknya sendiri, tapi si bapak ini tuh malah bukannya menolak, dia malah menyetujui dan kesepakatan itu berlangsung. Oke, jadi aku lanjutkan soalnya tadi memorinya full ya. Jadi si bapak ini tuh menyetujui kalau persyaratan untuk pesugihan ini tuh kayak tumbalnya tuh ada tumbal, dan tumbalnya tuh harus keluarganya sendiri, harus dalam satu keluarga ya. Kalau pesugihan itu tergantung keluarganya ya. Kalau misalnya dalam pesugihan itu pasti tumbalnya itu adalah salah satu dari keluarganya, kayak istrinya atau anaknya gitu. Tapi si bapak ini tuh malah menyetujui kalau tumbalnya ini anaknya guys. Kalian tahu nggak sih, ini tuh bapaknya tuh kayak nggak mikir gitu ya, kok sampai anaknya rela buat dijadikan tumbal gitu ya. Oke, meski ilmu supranatural terasa tabu, namun seakan menjadi salah satu tempat memperoleh kekayaan. Jadi tuh supranatural tuh walaupun agak tabu gitu ya, tapi bisa buat tempat memperoleh kekayaan secara instan, yaitu termasuk rumah pesugihan di Bungurase ini guys. Oke, alih-alih memperlancar usaha keluarga, mereka pun justru terjerat dan menjadi sumber malapetaka pada keluarga ini. Tidak hanya berdampak pada keluarganya saja, rumah pesugihan Bungurase ini menimbulkan efek domino bagi tetangga yang tinggal di lingkungan tersebut. Jadi kalian kalau misalnya kayak pakai pesugihan tuh bukan anak kalian aja yang jadi korban, bisa juga tetangga itu bisa jadi korban ya. Tidak hanya berdampak pada keluarga saja soalnya ya. Lantas seperti apa kondisi dari rumah pesugihan Bungurase ini? Simak pembahasannya bersama-sama. Misteri rumah pesugihan Bungurase. Ada beberapa potret pesugihan ini yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur melalui referensi berikut. Jadi ini ada rumah bangunan pertama. Jadi rumah pesugihan di Bungurase itu, ini ada rumah bangunan pertama yang sebelah sini kalian bisa lihat. Rumah pesugihan Bungurase merupakan rumah keluarga pengusaha yang menjalankan bisnis perdagangan sehari-hari. Karena sang ayah tidak sabaran, kemudian memutuskan untuk melakukan praktik pesugihan supaya cepat kaya. Akhirnya
Akhirnya ia berjanji pada makhluk gaib dan memintanya untuk memperoleh tumbal pesugihan berupa anak. Jadi si makhluk gaib itu minta tumbalnya tuh anak, seperti yang aku jelaskan tadi ya. Sang ayah akhirnya menyetujui dan membunuh anak perempuan terakhir yang dibangun. Sang ayah pada akhirnya menyetujui dan membunuh anak perempuan terakhirnya di bangunan ini. Mayat sang anak kemudian dimakamkan di salah satu ruangan untuk menghindari kecurigaan tetangga. Saat ini area tersebut tumbuh akar pohon sehingga menjalar ke dinding rumah. Jadi guys, kalian tahu anak yang sudah meninggal tadi yang dibuat tumbal tadi itu dikubur di dalam rumah di suatu tempat, dan akhirnya tempat itu tuh tempat pas anaknya dikubur itu tadi tuh ditumbuhi seperti kayak akar menjalar di tembok-tembok rumah gitu. Adapun sisi bangunan dalam rumah masih dalam kondisi terbentuk, namun sudah terlihat banyak puing-puing berserakan. Di belakang rumah pesugihan Bungurase juga terdapat akar timbul yang bisa jatuh, bahkan bisa terbentuk seakan terlihat jatuh. Pada akar timbul ini bahkan ada seorang yang mengintip seakan-akan memperlihatkan aktivitas di dalam rumah. Jadi tuh walaupun rumah itu tuh udah gak ada pemiliknya ya, ini tuh berdasarkan cerita orang yang mengeksplor ke tempat sana ya. Bangunan rumah yang kedua tuh ini guys ya, yang ini. Bagian ini adalah rumah kedua bagi rangkaian rumah pesugihan Bungurase, dan keuangannya keluarga pada hunian ini telah berangsur membaik. Sudut rumah memperlihatkan jika bangunan rumah pesugihan Bungurase kedua ini tergolong lebih luas rumah pertama yang ditinggalkannya. Pada rumah kedua ini terlihat sebuah kamar mandi yang sudah tidak terurus dalam kondisi yang sangat angker. Bahkan pada kamar mandi ini terlihat pohon yang bertabrakan sehingga ke sisi dalam. Jadi ada pohon yang sampai masuk ke dalam gitu ya. Bangunan ketiga, apabila rumah pertama melakukan perjanjian dengan jenglot dan rumah kedua dengan genderuwo, maka rumah ketiga memiliki perjanjian cara tumbal sulam untuk memperoleh kekayaan semata. Rumah ketiga ini cenderung lebih besar pagar di depan yang cukup tinggi dengan warna putih kuat. Pada bagian rumah terbengkalai ini, rezekinya seolah-olah dicuri rumah dari kedua hasil pesugihan tersebut. Sayangnya penghuni rumah pesugihan Bungurase ini merasa tidak pernah bersyukur sehingga membawa kemalangan untuk mereka sendiri. Adapun rumah pesugihan Bungurase ini dalam kondisi yang sudah tidak terurus, bahkan dalam kondisi terbengkalai dan sangat angker. Itulah beberapa hal yang perlu kamu ketahui mengenai misteri pesugihan rumah Bungurase ini. Jadi guys ya, rumah Bungurase ini ternyata itu kayak tumbal sulam gitu. Tumbal sulam, tahu nggak sih tumbal sulam itu? Sebelahnya. Jadi tumbal sulam. Jadi ini ada satu kepala keluarga ini misalnya ada kepala keluarga yang satu ini tuh bikin kayak ikut pesugihan. Yang tetangganya sebelahnya ini ikut juga, dan yang sebelahnya ini ikut juga. Jadi kayak tumbal sulam, kayak tumbal sulam gitu loh guys. Jadi yang rumah yang pertama ini dia mengikuti pesugihan itu menumbalkan anaknya, dan yang rumah yang kedua ini ikut pesugihan juga tapi dengan jenglot, kayak jenglot gitu ya. Dan rumah yang ketiga ini juga ikut pesugihan juga. Jadi ini kayak tumbal sulam itu maksudnya kayak ada rumah satu menyeret rumah dua, menyeret rumah tiga untuk melakukan pesugihan juga, karena mereka ini tidak pernah cukup dengan apa yang mereka peroleh. Jadi pesan moralnya dari cerita ini tuh kita harus banyak bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun rezeki yang kita peroleh kita harus mensyukurinya. Jangan mengeluh, karena kalian kalau banyak mengeluh dan tidak mensyukuri apa yang kalian terima, apa yang kalian dapat, itu
itu akan menjadikan kalian tuh orang yang apa ya, orang yang tidak pernah puas, orang yang tidak pernah bersyukur, dan itu tuh juga nggak baik buat kehidupan kita juga. Oke guys, sekian ya cerita aku kali ini, cerita rumah pesugihan Bu Ngurasi di Sidoarjo, Surabaya. See you guys, tunggu aku di next video ya. Bye bye, thank you for watching. Jangan lupa pencet tombol subscribe ya.